Kamu bilang apa? Aku bilang, aku ingin mencarikan ayah untuk bayi di perutku. Jian Xiao Xiao, kamu gila ya? Kamu ini mencari pria yang mau menerima anak orang lain. Pria mana yang mau setuju? Bukan untuk hidup bersama selamanya. Hanya pernikahan kontrak. Terutama untuk menghindari masalah. Sekarang Mu Yue mengincarku. Aku harus cepat mencarikan ayah untuk anakku. Agar dia tidak menyakiti anakku. Lalu kamu mau cari yang seperti apa? Miskin. Mudah diajak bicara, mudah diatur. Aku akan bayar bulanan. Dia hanya perlu jadi ayah tiri di atas kertas. Tentu saja, kalau dia tampan, itu lebih baik. Melihat pria tampan saat hamil. Selalu baik untuk mata. Aduh, kenapa orang lain hamil? Bisa masuk keluarga kaya karena anak. Tapi giliran kamu, kontrasnya jauh sekali. Hah, tapi kamu dan Mu Yue, sebenarnya ada apa sih? Aku dan dia. Aduh, aku ini sial banget sih. Kenapa sekali langsung hamil? Awalnya aku ingin bicara dengannya, untuk membicarakannya. Tapi, Jadi kamu Jian Xiao Xiao? Datang ke grup MU dengan perut besar. Mau memaksa KMU menikahimu, ya? Jujur saja padamu. Malam itu, dia hanya mengira kamu adalah aku. Makanya dia berhubungan denganmu. Setelah KMU tahu itu kamu, dia hanya merasa sangat jijik. kamu dikirim oleh Mu Yue? Aku tunangan KMU. Dia bilang, anak ini, dia tidak akan mengakuinya. Jangan mendekat. Mau apa kamu? Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Diam. Sampah. Kejar. Lewat sini. Mengerikan sekali. Bagaimana bisa dia setega itu? Pada anaknya sendiri. Benar. Tapi semua ini hanya dikatakan oleh wanita itu. Mu Yue dari awal sampai akhir tidak pernah muncul. Mungkinkah dia sama sekali tidak tahu soal ini? Mana mungkin? Presdir MU. Presdir MU. Sudah ketemu. Wanita di hotel itu? Jian Xiao Xiao. Oh, benar. Ada satu hal yang harus saya laporkan. Nona Jian, baru-baru ini pergi ke rumah sakit kandungan untuk pemeriksaan. Dia didiagnosis hamil. 7 minggu. Apa katamu? Apa katamu? Ya, dia hamil. Menurut perhitungan waktu. Seharusnya sekitar waktu. Di hotel. Segera temukan Jian Xiao Xiao ini untukku. Yue, kamu mau keluar? Dasi kamu miring. Direktur Yao, saya tidak terbiasa. Orang yang tidak saya kenal memanggil nama saya. Mulai sekarang, panggil saya Presdir MU. Baik, Presdir MU. Didi Direktur. Jika Presdir MU tahu tentang Jian Xiao Xiao, kita berdua tidak akan. Diam. Ini semua karena kamu tidak becus bekerja. Masalah ini, jangan sampai bocor keluar. Baik. Tapi, kenapa tidak langsung menggugurkan saja? Anak itu? Lagi pula, kalau dibiarkan juga cuma jadi masalah. Keluarga MU sangat mementingkan keturunan. Anak ini akan kubiarkan. Setelah lahir, aku akan menggunakannya. Presdir MU. Sudah sampai. Ini adalah tempat kerja Jian Xiao Xiao. Tempat kerja. Aku akan memanggilnya keluar.
Tunggu. Jangan terlalu mencolok. Jangan sampai dia kaget. Bisa membahayakan kandungannya. Prestir mau datang. Aduh, sungguh suatu kehormatan. Jian Xiao Xiao, Jian Xiao Xiao. Cepat, Prestir MU mencarimu. Jian Xiao Xiao. Xiao Xiao tidak ada. Anak muda, bisa bantu aku? Hah? Tolong jaga ini sebentar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Jaga baik-baik ya. Ini. Tunggu. MUUA ini benar-benar keterlaluan. Kartu identitas. MUUA ini benar-benar keterlaluan. Kartu identitas. Kalau tidak mau tanggung jawab, ya sudah. Malah mengejarku sampai ke sini. Kartu kerja. Wanita yang di hotel itu. Apa dia hamil anakku sekarang? Sekarang, pemulung di jalanan. Sudah berpakaian serapi ini ya? Aneh, orangnya mana? Itu. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Cowok ganteng, pinjam sebentar. Kamu menghindar dari orang itu. Tidak perlu sekejam ini kan? Tidak bisa. Aku harus cepat cari ayah buat anakku. Kamu bilang apa? Dasar wanita, beraninya kamu. Ganteng dan miskin. Bukankah ini yang kucari? Suami idaman? Cowok ganteng, kamu sudah menikah? Kalau begitu, kamu suka anak-anak. Kalau begitu, maukah kamu menikah denganku? Beli satu gratis satu. Langsung jadi ayah tanpa rasa sakit. Beli satu gratis satu. Langsung jadi ayah tanpa rasa sakit. Kamu bilang apa tadi? Aku tanya kamu, apa kamu tertarik jadi ayah? Anak di perutku? Berapa banyak yang sudah kamu minum? Bukankah tadi kamu tanya aku? Kenapa aku menghindarinya? Aku beritahu ya, sebenarnya dia itu ayah dari anak yang ada di perutku. Ayah kandungnya, Apa? asistennya. Bisa nggak sih kamu ngomong jangan setengah-setengah? Ya gimana? Aku kan takut sama dia. Tadi aku susah payah kabur. Lewat pintu belakang kantor. Takut banget kalau dia nangkap aku buat ketemu MUUA. Kamu menghindariku? Bukan. Kamu menghindar MUUA. Kenapa? Kalau aku jujur sama dia, apa dia nggak bakal kaget ya? Seorang pemulung botol. Pasti takut menyinggung. Presdir grup MU, kan? Jangan sampai dia kabur. Halo. Aku nggak suka tipe cowok kayak dia. Terlalu kaya. Aku sukanya tipe kamu yang miskin. Dan pekerja keras. Memulung botol itu kan pekerja keras. Bagus. Bagus banget. Aku bukan pemulung botol. Tadi ada ibu-ibu. Dia. Bilang dia buru-buru mau ke toilet. Biar ku bantu lihat. Kenapa jadi minder begitu? Kamu kan pemulung botol. Aku juga tidak suka. Aku justru suka tipe seperti ini. Berapa penghasilanmu sebulan? 5.000. 500? Mikir apa sih? Maksudku 500 juta. Aku akan memberimu 50 juta sebulan. Kamu daftar nikah denganku. Jadi ayah anakku. Bagaimana? Maksudmu aku jadi ayah tiri anak di perutmu? Aku. Kalau setuju mengangguk.
Kalau tidak setuju menggeleng. Senyum itu maksudnya apa? Kalau kamu tidak setuju, bilang saja cepat. Aku buru-buru cari yang lain. Hari ini aku harus mencari ayah untuk anakku. Tunggu. Kamu tidak boleh cari orang lain. Aku setuju. Oke, ayo daftar nikah. Ayo. Botol. Tuan dan Nyonya. Nyonya besar. Nona Jian, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Bayi di dalam kandungannya memang benar anak tuan muda. Bagus sekali. Aku akan segera punya cucu. Aduh. Tidak kusangka, suamiku. Anak kita akhirnya sampai juga di hari ini. Dia sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Asisten Wang. Ya, Tuan Muda. Apakah hanya ini hasil pemeriksaannya? Tidak ada pemeriksaan kejiwaan? Dasar anak nakal. Apa yang kamu katakan? Entah apakah karena pengaruh masa kehamilan. Otak Jian Xiao Xiao ini sepertinya agak tidak beres. Dia bilang tidak suka orang kaya. Ingin menikah dengan pemulung. Tuan muda, berdasarkan laporan investigasi keluarga, Nona Jian diketahui bahwa ibunya dulunya adalah putri dari keluarga kaya. Setelah membantu ayahnya sukses, ayahnya malah berselingkuh. Bahkan punya anak haram. Setelah itu ibunya meninggal. Dan ayahnya membawa anak haram itu ke rumah. Pantas saja dia tidak suka pria kaya. Dia takut. Dia mencari suami yang seperti ayahnya, ya. Oh ya, Yue. Kamu belum bilang ke menantu perempuanmu. Kalau kamu presdir grup MU. Dan sangat kaya, kan? Dia saja mau mencarikan ayah tiri untuk anaknya. Mana berani aku memberitahunya? Baiklah. Kalau begitu, teruslah sembunyikan. Setidaknya, selama hamil, jangan sampai dia stres. Pastikan anak lahir dengan selamat. Wah, benar-benar sudah menikah. Cepat sekali. Baru keluar rumah sudah ketemu. Yang miskin dan tampan, langsung saja ditarik ke kantor catatan sipil. MUUA. Pasangan nikahmu adalah MUUA. Apa? Aku tadi tidak memperhatikan namanya. Tiongkok, keluarga negaraan. Benar-benar MUUA. Hang A66.666. Xiao Xiao. Kenapa kamu kemari? MUUA. Kamu presdir grup MU, kan? Aku. Cepat katakan. Menantu perempuan kita datang ke kantor. Wah, Aduh, bagaimana ini? cepat bilang. Apa benar kamu presdir grup MU? Bukan. Kamu masih bohong. Aku sendiri yang lihat kamu. Turun dari mobil mewah. Jangan bilang padaku, kamu sopirnya. Oh, Nah, Nah, aduh. ayah, ibu, ayah, kalian. Nah, ini pasti Xiao Xiao, kan? Menantu perempuanku. Aduh, anak ini cantik sekali. Lihat, bagus sekali, kan? Halo, Paman, Bibi. Kalian bekerja di sini? Ah, iya, aku kerja jadi petugas kebersihan di sini. aku di sini memulung. Memulung? Ah, iya. Ini bisnis keluarga kami. Turun-temurun memulung. Ah, kalau begitu, bisnis keluarga kalian cukup besar, ya? Kami dan bos grup MU ini kerabat jauh. Hubungan kedua keluarga ini, ya, lumayan baik, loh. Nama anak kami, loh, itu diambil dari nama presdir MU untuk diambil keberuntungannya, biar ketularan rezeki orang kaya. Lihat, anakku tampan dan berwibawa, kan? Aku masih cari kesempatan, biar anakku bisa numpang mobil presdir MU, numpang keberuntungannya. Ibuku ini cerewet banget. Deh,
Bisa-bisanya dia mengarang cerita begitu. Memangnya kenapa? Kamu pikir grup MU bisa sesukses ini? Sampai sekarang, itu semua berkat mulut ibumu ini. Oh, aku mengerti. Ternyata semua hanya salah paham, ya? Hahaha. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kubicarakan. Ada apa? Tunggu sebentar. Ada yang ingin kubicarakan. Ada apa? Paman, Bibi. Pernikahanku dengan Yue memang terburu-buru. Jadi kami belum sempat mengunjungi kalian. Tapi soal ini, aku harus jujur pada kalian. Sebenarnya, aku hamil. Ini kabar baik. Bagus. Bukan, Bibi. Anak ini, dia bukan anak MU Yue. Ahahaha. Oh, soal itu bukan masalah. Aduh, keluarga kami ini tidak peduli hal-hal seperti itu. Betul, tidak peduli hal-hal palsu. Selama kalian cocok. Anak itu anak siapa? Tidak penting. Tidak penting. Hahaha. Keluargamu seterbuka ini? Hei, MU Yue, lihat. Kenapa? Tanganmu kram? Ini pertama kalinya aku datang ke tempat semewah ini. Agak gugup. Tenang saja. Hari ini semua belanjaan. Aku yang bayar. Kamu juga harus beli barang bermerek asli. Lihat bajumu ini. Meniru pun tidak meniru merek populer. Toko ini semuanya menjual. Barang mewah yang dibuat khusus, tidak ada barang palsu. Ayo, kita lihat-lihat. Oh, bukankah ini kakakku tersayang? Dengar-dengar, dapat pemulung buat jadi ayah anakmu? Cuma kamu, pakai jubah naga sekalipun, tetap tidak terlihat seperti pangeran. Aku sarankan kamu, jangan buang-buang uangmu lagi. Yang ini, yang pakai merek terkenal, tapi terlihat seperti dari desa. Itu adik tiri kamu, kan? Pantas saja kamu jago ngomong. Aku selalu merasa aneh melihat dia pakai merek terkenal. Tapi tidak tahu kenapa. Sudah ketemu intinya masalahnya. Masalah orangnya. Kakak kalian, Tuan Muda Liu, lihat mereka. Mana ada masalah dengan dia? Pelayan. Apapun yang mereka beli, aku yang bayar. Hari ini toko ini tidak melayani mereka. Suruh mereka pergi. Maaf, kami adalah butik kustomisasi mewah. Pakaian memilih orangnya. Kalian berdua tidak cocok. Aku ini Vivip. Tapi pakaian juga memilih orangnya, kan? Mata publik itu tajam. Kamu tahu aku siapa? Aku ini. Kamu cuma tuan muda apa gitu, kan? Orang sepertimu. Adikku bisa pacaran sama 4 atau 5 cowok sebulan. Mereka semua sama. Dari keluarga kaya, punya uang. Tapi otaknya kurang jalan. Jian Xiao. Apa aku salah bicara? Aku ingat beberapa hari yang lalu, kamu pamer di momen Tuan Muda Zhang itu. Atau Tuan Muda Lia? Aku ingat ada fotonya. Sepertinya tidak seperti ini. Hei kamu. Tuan Muda Liu, dengarkan aku. Hei, dengarkan penjelasanku. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Bagus sekali. Yang ini. Oh, dan yang itu. Dan yang ini, coba semua. Kamu mau belikan aku semua? Beli. Mulai sekarang, kamu akan jadi ayah dari anakku. Aku akan melindungimu. Kamu baik sekali. Lihat, ini dia apartemennya. Memenuhi semua permintaan Anda. Sangat cocok untuk rumah pengantin. Menurutku bagus. Apartemen ini terlalu kecil, kan? Setidaknya harus 400 hingga 500 meter persegi. Kalau tidak bisa berbalik badan. Dan dekorasinya ini, setidaknya harus marmer dan kayu asli. Ramah lingkungan dan baik untuk ibu hamil. Dan peralatan rumah tangganya. Kulkas ini terlalu jelek. Setidaknya harus ada fungsi penyimpanan sedar oksigen rendah. Dengan begitu, sayuran dan buah-buahan bisa tetap segar. Dan kamar bayi ini terlalu kecil. Nanti kalau anaknya sudah besar,
Tidak bisa main dengan leluasa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Baik, saya sudah catat semuanya. Pasti akan membuat Presidir MU puas. Jangan dengarkan dia. 4 atau 500 meter persegi? Kamu senang sekali menghabiskan uang wanita, ya? Benar-benar ingin hidup dari uang wanita? Dan kamar anak? Anak ini kan bukan anakmu. Kenapa kamu begitu peduli? Kenapa? Kamu tidak terima, ya? Kamu yang bayar atau aku yang bayar? Kamu yang bayar. Kamu yang bayar. Oke, yang ini saja. Hari ini kita urus kontraknya. Sudah yakin? Bagaimana kalau kita pikirkan lagi? Apartemen ini terlalu menyusahkanmu. Diam. Kalau merasa keberatan, aku bantu kalian ganti. Desain interior dan perabotan lengkap untuk seluruh rumah. Oke kan? Terus, berapa harganya? Gampang, diskon 70%. Rumah diskon 70%? Renovasi gratis total? Bagaimana? Puas? Diskon 70%? Ada hal bagus seperti ini? Ini bukan. Kami ada promo spesial beberapa hari ini. Bos kami baru menikah. Lagi senang. Kebetulan sekali. Bos kalian juga menikah? Ini takdir, kan? Kalau begitu, kita urus sekarang. Entah dari mana datangnya orang bodoh ini. Diskon 70% loh, dapat untung besar. Iya. Anak itu bukan anak Presidir MU. Pria yang mau terima anak orang lain. Hidup dari uang wanita. Aduh. Sekarang di kalangan atas, lagi tren main seperti ini ya. Halo, Emma, ada apa? Nak, Mama dengar kamu dan istrimu sudah tinggal bersama. Hah? Ada yang mau Mama bilang nih. Selama hamil, jangan sampai berhubungan badannya. Emma, Mama mikir apa sih? Kami kan nikah kontrak, tidur pisah kamar. Aduh, kamu nggak ngerti. Wanita kalau hamil, hormonnya berubah. Dia pasti punya dorongan ke arah sana. Kamu harus bisa menahan diri ya. Itu. Kamu ke kamarku sebentar. Nggak mungkin kan? Ya ampun, Emma. Jangan-jangan omongan Mama beneran kejadian. Kenapa baru datang? Aku sudah lama menunggumu. Aku. Sabar sedikit. Aku bukan orang seperti itu. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Aduh. Mikir apa sih? Sini duduk. Tidak perlu. Aku duduk di sini saja. Tidak apa-apa. Itu, Yue. Ada satu hal yang ingin ku minta bantuanmu. Sejak hamil, aku punya satu kebutuhan yang sangat mendesak. Setiap malam aku memikirkannya, sampai aku tidak bisa tidur. Sulit sekali. Kebutuhan mendesak. Maksudmu? Itu. Bisakah kamu menemaniku menemui ayah kandung anak ini? Hah? Kamu bilang mau menemui ayah anak itu. MUUA itu. Ini. Aku tahu ini akan menyulitkanmu.
Tapi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, setelah anak ini lahir, kita harus bersama-sama menjelaskan langsung padanya. Anak ini anak kita, tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa kamu tidak pergi sendiri saja? Harus aku yang ikut? Aduh, tidak bisa. Dia harus melihat sendiri. Kalau aku sudah punya pasangan, anak ini punya ayah dan ibunya sendiri. Baru dia akan menyerah pada anak ini. Kamu sebenci itu padanya? Ya, sekarang aku ingin sekali segera memutuskan semua hubungan dengannya. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Jadi, kumohon, bantu aku. Ayo temani aku menemuinya. Aku yang akan menemuinya. Kita berdua ketemu langsung. Aku menemuinya. Berdua. Tatap muka. Langsung ketemu. Oke, biar aku pikirkan. Aku nggak bisa balas budi kamu yang udah nyelamatin aku. Apa yang aku bilang hari ini? Sudah diingat semua? Sudah, aku ingat. Nanti kalau ketemu Presdir MU, jangan panggil-panggil. Anggap saja dia nggak ada. Bagus. Kalau ada yang nanya, Presdir MU kemana? Harus jawab apa? Lagi ke luar negeri. Nggak bakal balik dalam waktu dekat. Mantap. Sudah. Bisa bubar. Didi di Direktur Yao. Kamu beneran mau ke luar negeri? KMU kali ini di luar negeri. Ngurus proyek baru nggak gampang. Kalau aku bisa nemenin dia, jadi tangan kanannya. Hubungan kita pasti bakal makin maju. Jian Xiao Xiao. Urusan Jian Xiao Xiao tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekarang grup Linji bekerja sama erat dengan grup MU. Terutama proyek King. Proyek King Shui Cheng itu. Presdir MU pasti akan menanganinya sendiri. Kalau mereka sampai bertemu, urusan kita tidak akan bongkar, kan? Tenang saja. Semua sudah kuatur. Ibu tirinya itu dan adik tirinya tidak mudah dihadapi. Proyek King Shui Cheng, dia tidak akan bisa mempertahankannya. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka punya kesempatan untuk bertemu lagi. MU. Asisten Wang, Hei, kami datang untuk mencari Presdir MU hari ini. Di mana dia? Presdir MU pergi ke luar negeri. Sepertinya tidak akan kembali dalam waktu dekat. 7 atau 8 bulan? Waktunya pas banget, ya? Sudah kubilang, terlalu kayak itu merepotkan. Kamu lebih baik, miskin dan tampan, dan bisa selalu di sisiku. Ada apa ini? Kenapa fotomu ada di sana? MU, Iwei. MU. Wei? Kenapa fotomu ada di sana? Tindakan heroik. Betul, aku menyelamatkan nyawanya. Dia sangat berterima kasih padaku. Makanya fotoku dipajang di dinding. Oh, Waktu itu, di depan grup MU, aku lagi mungut sampah. Tiba-tiba ada truk besar. menabrak. Tidak, truknya cuma lewat di depanku. Itu bukan tindakan heroik namanya. Tapi dia pingsan. Serangan jantung. Untung aku cepat menolongnya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Lihat, sekarang dia sehat sekali. Wajahnya merah merona. Dia harus berterima kasih padaku. Bos, kemampuanmu mengarang cerita. Benar-benar luar biasa. Oh, iya. Betul. Kami sangat berterima kasih pada Tuan MU ini. Makanya fotonya kami pajang di sini. Baiklah, tidak penting juga. Asisten Wang, Anda yakin Presdir MU tidak akan kembali dalam waktu dekat? Oh, benar. Setidaknya 8 bulan. Baiklah, Kalau begitu tidak apa-apa. Kami pergi dulu. tidak usah diantar. Senang sekali ya.
Tentu saja, melepas beban besar. Tentu saja suasana hati jadi baik. Ada apa? Urusanmu sudah selesai. Sekarang giliranku. Rencana kehamilan. Olahraga. Berbagi perasaan dengan profesional. Bergabung dengan kelompok kesehatan, berbagi pengalaman kesehatan, makanan, Latihan pernapasan dan relaksasi. pembinaan kualitas. Yang lain sudahlah. Apa-apaan ini? Pembinaan kualitas? Pendidikan kualitas budaya harus mulai dibina sejak pendidikan pranatal. Sesekali merangkai bunga, mendengarkan musik, dan semacamnya. Merangkai bunga? Tuan MU itu. Niatnya baik. Idenya bagus juga. Tapi ditolak. Kenapa? Kalau ikut rencanamu itu, mana ada waktu dan tenaga buat kerja? Kamu masih kerja pas hamil. Iya, Terakhir cek kandungan, hasilnya kurang bagus. Kata dokter, kamu terlalu stres kerja. Harus istirahat. nggak usah makan. Kalau aku nggak kerja, siapa yang biayain kamu? Siapa yang biayain bayi di perutku? Sekarang persaingan di kantor udah ketat banget. Kalau aku beneran cuti melahirkan, adikku itu pasti langsung ambil kesempatan. Kamu sesusah itu di kantor. Bilang padaku, aku bantu bereskan. Cuma omong kosong kamu. Kamu beneran mikir, kamu itu presidir MU. Yang kekayaannya ratusan miliar itu, MU UAE? Sayangnya, nama sama, nasib beda. Aku. Kamu apa? Kalau aku salah, kamu bisa bantah dong. Kalau aku salah, kamu bisa bantah dong. Kamu benar. Bosan? Masih terlalu bosan. Tidak ada kerjaan, malah menggangguku. Kalau terlalu gabut, cari kerjaan sana. Aku cari kerjaan. Halo, Bu. Nak, kamu sudah ikuti jadwalnya? Hah? Aduh. Ini jadwal yang ibu buat dengan 10 ahli top. Sangat bagus untuk ibu hamil. Itu sangat bagus untuk ibu hamil. Dia bilang boros. Tidak mau. Kamu harus cari cara. Hasil pemeriksaan kehamilannya tidak bagus. Dia berisiko keguguran. Bagaimanapun juga, kamu harus menjaganya baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau terlalu gabut, cari kerjaan sana. Bilang aku gabut. Akan kutunjukkan betapa gabutnya aku. Presidir MU. Anda benar-benar mau melakukan ini? Ya, benar. Aku akan melamar jadi asisten Jian Xiao Xiao. Karena tidak bisa membantunya sebagai presidir MU. Aku akan membantunya sebagai asistennya. Tapi banyak ibu hamil. Bekerja sampai usia kehamilan 8-9 bulan. Tidak. Apa perlu dijaga seketat ini? Dokter bilang saat pemeriksaan terakhir, tekanan kerja terlalu tinggi, bisa menyebabkan keguguran. Dengan kondisi tubuhnya, bagaimana dia bisa menghadapi intrik di perusahaan? Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan anakku diintimidasi. Bahkan sebelum lahir, kan? Mulai hari ini, grup MU akan mengandalkanmu. Presidir MU, aduh. Jika ada yang bertanya, bilang aku pergi ke luar negeri. Presidir MU, saya tidak bisa menanganinya sendiri. Presidir MU. Perusahaan sebesar itu. Presidir MU. Presidir MU. Presidir MU. Aduh. Presidir MU. Proyek kita hari ini, apa lagi yang kalian punya? Jian Mei, apa maksudmu? Proyek King Shui Cheng adalah proyekku. Ini bukan salahku. Manajemen senior grup MU tidak setuju kau menjadi penanggung jawab proyek. Jika ada yang disalahkan, itu hanya bisa kau sendiri. Hamil di luar nikah, moralmu buruk, klien pun tidak lagi mempercayaimu. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kau dilahirkan? Kamu dan ibumu. Bagaimana bisa masuk ke rumah keluarga Jian? Tentu saja karena ibumu itu berumur pendek,
tidak bisa menikmati keberuntungan apapun. Suaminya, baru sedikit sukses, sudah meninggal. Keberuntungan ini tentu saja disisakan untuk dinikmati orang lain. Jian Mei, bicaralah yang sopan. Aku tidak mengizinkanmu bicara tentang ibuku. Aku akan tetap bicara. Ibumu bukan hanya berumur pendek, tapi juga wanita jalang. Melahirkanmu, jalang kecil ini, sama-sama tidak tahu malu. Oh, Aku sarankan padamu, sadar diri sedikit. Segera mundur dari proyek King Shui Cheng. Jangan sampai nanti kau terlalu stres, dan anak haram di perutmu itu, sampai keguguran karena stres. Siapa yang kau sebut anak haram? Oh, kau ini, suami murahan Jian Xiao Xiao? Ayo pergi. Proyek ini tidak kita inginkan lagi. apa yang kau katakan, Mu Wei? Percayalah padaku. Istriku sekarang masih hamil. Perutnya ini sangat berharga. Aku juga tidak ingin dia khawatir karena hal-hal sepele dan orang-orang tidak penting. Jadi proyek ini, kita mundur. Aku? Hahaha, baguslah. Lumayan tahu diri. Si manis kecil dengan si pengecut. Cocok. Cocok. Ada yang lebih cocok lagi. Kamu sanggup. Maksudmu apa? Bukan hanya proyek King Shui Cheng. Semua proyek di tangan Xiao Xiao akan diserahkan padamu. Bagaimana? Sanggup? Betul. Aku sekarang punya 7 proyek, melibatkan dana 2 miliar, mencakup 80% bisnis grup Linji, menghubungi ratusan klien. Mulai sekarang, semuanya akan kamu tangani. Bagaimana bisa begitu? Jian Mei tidak punya pengalaman proyek. Membiarkannya mengelola 7 proyek inti. Bukankah itu akan kacau? Lagi pula, perubahan sebesar ini sekaligus. Mitra dan investor akan terkejut. Bukankah kamu ingin melakukannya? Silakan lakukan sepuasmu. Aku tidak akan meladenimu lagi. Hei, tunggu dulu. Jian Xiao Xiao, grup Linji adalah hasil kerja keras ayah. Kalau kamu bertindak sembarangan begini, ayah akan marah. Dia bilang apa barusan? Aku dengar dia bilang mau cari ayah. Sudah sebesar ini masih cari ayah? Di depan umum begini, mengaku tidak punya kemampuan, dan mengandalkan koneksi. Berani juga ya? Diam. Jangan tertawa. Jian Mei, ini kantor, bukan rumahmu. Tidak ada yang akan membelamu di sini. Sekarang aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, kembalikan proyek King Shui Cheng padaku. Kedua, aku cuti total. Kamu ambil alih semua proyek. Pilih. Aku tidak mau pilih. Aku hanya mau proyek King Shui Cheng. Proyek lain aku tidak peduli. Oh, ini mau mengamuk ya? Aku hanya pernah dengar orang ingin kuda berlari, tapi tidak mau memberi makan rumput. Nona Jian, Anda lebih hebat. Anda ingin kuda berlari kencang, tapi juga ingin mengambil rumputnya. Kalau tidak punya kemampuan, jangan sok maju. Proyek King Shui Cheng tetap akan saya yang tangani. Rapat selesai. Tunggu dulu. Jangan pergi. Kenapa? Tidak terima? Panggil mereka kembali kalau bisa. Lihat siapa yang mau dengar Anda. Lihat saja nanti. Oke, cuti. Taktik mundur untuk maju ini. Lumayan juga. Itu teknik negosiasi. Dulu waktu saya di jalanan, sering pakai. Waktu rebutan botol. Oh ya, bagaimana perutmu? Kita ke rumah sakit saja ya. Tadi aku cuma terlalu emosi. Sekarang sudah lega. Tidak apa-apa kok. Tetap ke rumah sakit saja, biar aman. Aduh, jangan cerewet deh. Beneran tidak apa-apa. Oh ya? Kamu ke kantor ngapain? Aku datang untuk melamar sebagai asistenmu. Hah? Maksudmu kamu mau jadi asistenku? Iya. Ini CV-ku. Jangan bercanda. Persyaratanku untuk asisten itu tinggi loh. Saat hamil harus makan yang bergizi. Kurangi pesan makanan dari luar. Kamu yang masak? Lumayan juga hasilnya. Kalau kamu suka, nanti aku jadi asistenmu. Setiap hari aku bawakan untukmu. Jangan coba-coba pakai cara itu padaku. Persyaratanku untuk asisten itu.
Ngomong-ngomong. Ini juga. Sudah kubilang tidak perlu. Coba rasakan ini. Bagaimana? Jangan salah, lumayan nyaman juga. Bisa ditambah musik juga. Ayo, makan buah. Bagaimana? Bukankah semua masalahmu terasa hilang? Semua emosi buruk terhapus. Kenapa kamu ingin bekerja di sini? Menerima uang orang, membantu menyelesaikan masalah mereka. Kan? Kamu memberiku 50 juta sebulan. Aku harus melayanimu dengan baik, dong. Ternyata dia tidak punya rasa aman. Kalau aku tidak datang, anakku akan dibully sampai bagaimana? Baiklah. Kalau begitu, kamu bekerja saja di sini denganku. Lebih stabil juga. Aku akan membimbingmu pelan-pelan. Mengajarimu cara bekerja. Kamu mengajariku cara bekerja? Oke. Asal kamu mau menerimaku. Apapun boleh. Kalau begitu, kamu ke bagian HRD untuk mengurus administrasinya. Baik. Halo, Ayah. Kartu identitas karyawan. Sudah. Jian Mei, kamu benar-benar mengadu ke Ayah? Tidak ada gunanya. Xiao Mei itu adikmu. Jangan bicara sekasar itu. Ayah, aku hanya melihat kakak terlalu lelah. Ingin membantunya meringankan beban. Tidak kusangka dia malah salah paham padaku. Meringankan beban? Kamu memang pintar meringankan beban, ya? Yang kecil dan sulit tidak kamu bantu. Malah memilih yang besar dan menguntungkan untuk dibantu. Bisakah kamu tidak bicara dengan nada sinis begitu? Kakak, kita ini keluarga. Tidak perlu membedakan milikmu atau milikku. Kamu? Sudah. Seandainya kamu setengah pengertian seperti adikmu, apa kamu akan berakhir seperti ini? Aku sudah memutuskan. Proyeknya akan kuserahkan pada Jian Mei. Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Itu proyekku. Jian Xiao, ini bukan hal yang bisa kamu seenaknya. Proyek King Shui Cheng adalah proyek terpenting perusahaan. Aku tidak akan pernah mengizinkan orang yang hamil di luar nikah, yang merusak reputasi perusahaan, untuk bertanggung jawab. Anda sekarang begitu sok suci. Lalu apa yang Anda lakukan dulu? Berselingkuh saat ibu saya hamil. Berhubungan gelap dengan wanita ini. Lalu melahirkan anak haram ini. Sekarang Anda bicara soal reputasi? Kamu berani melawanku, ya? Berani bicara seperti itu padaku. Kalau keluar, jangan kembali lagi. Oh, sudah pulang. Cepat cuci tangan dan makan. Tidak perlu. Makan saja sendiri. Ada apa dengan wajahmu? Ayahmu memukulmu. Asisten Wang, datang sekarang. Kita akan menemui Presdir Lingji. Ya. Sekarang. Presdir MU, kenapa Anda datang sendiri? Presdir MU. Dengar-dengar proyek King Shui Cheng. Sudah ganti penanggung jawab ya? Iya, barusan diputuskan tadi pagi. Hal kecil begini Anda sudah tahu. Proyek miliaran. Kamu bilang ini hal kecil. Penanggung jawab yang baru diganti ini. Dia juga putri saya. Sama saja, tidak ada perubahan. Proyek apa yang pernah dia kerjakan? Prestasi apa yang dia punya? Ini. Jian Rengui, saya investasi di proyekmu. Bukan untuk kamu manjakan putrimu. Dan memberinya jabatan seenaknya. Tidak. Grup Lingji tidak akan pernah melakukan nepotisme. Benarkah? Saya lihat kamu tidak bersikap begini pada putri sulungmu. Kemampuan Jian Xiao sudah terbukti. Tapi kamu malah mencopot jabatannya. Dan menggantinya dengan putri bungsumu. Apa kamu punya masalah mental dan meremehkan putrimu sendiri? Atau kamu menganggap remeh grup MU? Hahaha, Presdir MU. Ini semua hanya salah paham. Begini saja, kita tidak akan ganti penanggung jawab. King Shui Cheng akan tetap dipegang oleh Xiao. Menurutmu bagaimana? Masalah ini tidak bisa selesai. Hanya dengan 2 kata, salah paham. Aku beritahu ya, mulai hari ini, aku akan terus mengawasi grup Lingji. Jika caramu bekerja masih seperti ini, jangan salahkan aku. Grup MU kami tidak akan bekerja sama denganmu dalam bentuk apapun. Aduh, Presdir MU. Anda terlalu berlebihan. Grup Lingji dan grup MU selalu. Kata-kataku sudah jelas.
Prestir Jian mau dengar atau tidak? Saya mengerti. Saya jamin nanti tidak akan ada hal seperti ini lagi. Anda tenang saja. Nanti awasi Jian Rengui baik-baik. Kalau dia berani mengganggu Xiao Xiao lagi, langsung beritahu aku. Nyonya benar-benar kasihan. Punya ayah seperti itu. Malam ini dia bahkan tidak makan malam. Sekarang mungkin dia sedang bersembunyi dan menangis. Ayo semangat. Minye. Aku mohon padamu, temani aku saja ya. Aduh, jangan merusak suasana. Minye. Xiao Xiao, kau berpakaian seperti ini mau kemana? MU Yue. Ayahku mengembalikan proyek King Shui Cheng padaku. Aku senang sekali. Ayo kita rayakan. Kemana? Ke bar. Aku mau minum. Ayo. Hah? Nona cantik, boleh aku minum bersamamu? Hah? Aku bilang, boleh aku minum bersamamu? Sudah. Ayo kita cepat pulang. Terlalu banyak orang di sini. Bagaimana kalau nanti tertabrak? Mana ada orang? Jaraknya 800 meter dariku. Lebih baik berjaga-jaga daripada terjadi sesuatu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Aduh, kamu sudah bilang berapa kali sih? Aku keluar hari ini cuma mau senang-senang. Jangan merusak suasana. Xiao Xiao. Oke. Hei, satu koktail. Hei. Aku belum selesai bicara. Yang tanpa alkohol. Itu juga tidak boleh. MU Yue. Kalau kamu benar-benar mau minum, aku akan meracik satu untukmu. Kamu bisa meracik minuman juga. Racikan spesial. Tunggu sebentar. Kamu cuma memberiku susu. Dan panas lagi. Apa ini butuh racikan spesial? Sudah diracik. Ditambah kurma merah. Sudah. Minumlah. Bagus untuk bayi. Kalau mau menjaga kandungan, pulang saja. Ngapain pamer kemesraan di bar? Orang gila. Aku ke toilet dulu. Jian Xiao Xiao, proyek King Shui Cheng. Meskipun kamu berhasil merebutnya, belum tentu kamu bisa mengerjakannya. Kita lihat saja nanti. Jian Mei, apalagi maumu? Kamu ini, sejak lahir, ayah tidak pernah menyukaimu. Umur 13 tahun, kamu bahkan membunuh ibumu sendiri. Sekarang, anak haram di perutmu itu, entah anak siapa. Kamu memang pembawa sial sejak lahir. Nasib rendahan dengan keberuntungan tinggi tidak akan berakhir baik. Siapa yang kamu bicarakan? Untuk menghadapinya, kamu tidak perlu ikut campur. Aku pembawa sial, terus kenapa? Toh aku tetap mengalahkanmu. Kalau begitu, nasibmu lebih hina, kan? Apa kamu? Berdebat saja tidak bisa. Mau jadi penanggung jawab proyek? Lihat dirimu yang tidak becus ini. Punya ayah dan ibu yang menyayangimu, terus kenapa? Kamu tidak punya otak, ya? Mengerti tidak? Cacat fisiologis. Singkatnya, otak. Cacat. Jian Xiao Xiao. Beraninya kamu memukulku? Memangnya kenapa? Kamu mau memukulku, apa aku harus diam saja? Awas kau. Kamu seperti ini lumayan imut juga. Hah? Awalnya kupikir, anak yang lahir dari keluarga sepertimu akan rapuh dan sensitif. Tidak kusangka sekuat ini. Sial banget. Keluar rumah ketemu pasangan seperti ini. Ini terlalu canggung, kan? Kok bisa pas banget? Bibir ketemu bibir. Tapi, bibirnya lumayan lembut juga. Sebenarnya dia lumayan tampan. Orangnya juga baik. Badannya.
Apa yang kupikirkan sih? Mandi, mandi. Bersihkan semua pikiran kotor ini. Ah, maaf. Aku tidak tahu kamu sedang mandi. Kamu, Aku. ukuran MU lebih dari yang kubayangkan. Apa yang kamu lihat? Pelankan suaramu. Jadi, tadi malam kamu melihat punya MU UAE? Aduh, ini jadi masalah besar. Sekarang setiap kali aku melihatnya, aku merasa tidak nyaman. Tidak enak. Tidak enak yang bagaimana? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Hanya saja, wajahku memerah, jantungku berdebar, dan tenggorokanku kering. Kondisimu ini hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kamu menyukainya. Tidak mungkin. Kami kan nikah kontrak, bukan suami istri sungguhan. Kalau begitu, hanya ada kemungkinan kedua. Apa itu? Kamu merasakan sesuatu pada tubuhnya. Kamu sedang birahi. Apa yang kamu bicarakan? Aduh, jangan panik dulu. Ibu hamil itu kan terpengaruh hormon. Jadi hasratnya memang akan sedikit lebih besar. Apalagi kamu sudah melihat, itunya dia. Pasti makin terangsang dong. Masa sih? Prioritas utamamu sekarang adalah mencari tahu apakah kamu benar-benar menyukainya atau hanya nafsu belaka. Bagaimana caranya? Nah, itu. Kita harus pakai sedikit trik. Misalnya, buat sedikit kontak fisik. Peluk dia. Rasakan. Apakah itu cinta sejati atau perasaan lain? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Hei, MU UAE, bisakah kamu memelukku? hah? Ada sesuatu yang harus kupastikan. Peluk aku. Mama sepertinya pernah bilang, hormon wanita hamil itu mudah sekali impulsif. Mungkinkah dia? Hei! MU UAE, Xiao, aku tahu kamu sedang dalam masa khusus. Tapi kamu harus tenang. Kamu harus menahan diri. kenapa kamu lambat sekali? Cuma pelukan saja. MU UAE, Tenang. Xiao, tahan diri. Tenanglah. Selama kehamilan, karena perubahan hormon, ibu hamil akan memiliki dorongan fisik. Tapi di 3 bulan pertama kehamilan, harus dikontrol. Hindari hubungan intim. Kalau tidak, bisa keguguran. Tahan diri. Harus tahan diri. Asisten MU. Kak Xiao memanggilmu masuk. Hah? sekarang kamu tidak bisa lari, kan? Xiao, ini kantor. Sadarlah. Kamu ini terlalu pandai menghindar. Hanya dengan begini, aku bisa berduaan denganmu di satu ruangan. Xiao, kamu harus mengendalikan dirimu. Jangan sampai dikendalikan oleh hormon. Sadarlah. Aku sangat sadar sekarang. MU UAE, kamu berhasil membangkitkan semangat bersaingku. Aku tidak percaya aku tidak bisa memelukmu. MU. Bikin kesal saja. Hahaha, sungguh. Dia benar-benar kabur ketakutan. Jangan ketawa terus. Cepat bantu aku mikir gimana caranya. Kalau kamu begini, pasti enggak berhasil. Kamu harus sedikit menunjukkan sisi rapuhmu. Misalnya, enggak berdaya. Kasihan. Membangkitkan naluri melindunginya. Biar dia sendiri yang datang memelukmu. Naluri melindungi? Hah? Jian Xiao, 6 karyawan saya, memutuskan untuk mundur dari proyek King Shui Cheng. Ini surat pengunduran diri mereka. Dia ini mau bikin ulah apa lagi sih? Dia enggak beneran mikir. Kalau dia dan 6 karyawan itu adalah tulang punggung penting. Sampai bisa mengancammu, kan? Mereka itu cuma tikus-tikus kecil. Kalau mereka keluar, malah bikin senang semua orang. Gimana? Ini pasti susah kan? Kalau kamu cuma mau. Kasihan? Enggak berdaya. Naluri melindungi. Kalau kamu pergi, gimana dengan proyek ini? Kalau kamu mau kami tetap di sini, bisa saja. Ada beberapa syarat. Sekarang ini adalah saat paling krusial untuk proyeknya. Kalau kalian pergi, ini kan bikin aku susah. Aku bilang kalian bisa tidak pergi asalkan. Kalau mau pergi, pergilah. Beritahu HR untuk mengurus administrasi mereka. Siap. Tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Ini bisa dibicarakan baik-baik.
Jian Xiao, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku ingin sendiri dulu. Hamil dan punya keluarga yang menyebalkan seperti itu. Dia pasti sangat menderita. Aku malah memperlakukannya seperti itu. Kamu sebenci itu padaku? Jian Xiao, kenapa kamu berpikir begitu? Aku cuma ingin pelukan. Kamu menolak begitu keras. Sebenarnya kamu sama saja dengan yang lain. Meremehkanku dari lubuk hati, kan? Kamu juga jijik padaku, kan? Dasar cowok kaku. Kenapa dia belum memelukku juga? Sudahlah. Jian Xiao, mana mungkin aku jijik padamu? Lalu kenapa kamu terus menghindariku? Karena aku terlalu peduli padamu. Takut menyakiti bayi di perutmu. Kamu peduli padaku? Jian Xiao, kamu gadis yang baik. Janji padaku, jangan terlalu merendahkan dirimu lagi. Peluk dia. Rasakan. Apakah ini cinta sejati? Atau perasaan lain? MU Yue. Aku rasa aku suka kamu. Xiao, kamu bilang apa? Coba ulangi lagi. Aku suka kamu. Bagaimana denganmu? Kamu suka aku? Kalian lagi ngapain, Sir? MA. Kenapa duduknya dekat-dekat begitu? Jauh-jauh sana. MUUAE, kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku sudah berkali-kali mengingatkanmu. Aku bilang apa padamu? Kendalikan diri, kendalikan diri. Tapi apa yang kamu lakukan di dalam... Xiao, kamu. Ini tidak sepenuhnya salahmu. Wanita hamil bisa dimaklumi. Pada akhirnya, ini tetap salah pria. Dia impulsif karena hormon. Kalau kamu impulsif, itu masalah otak. Tidak bisa, aku harus tinggal di sini, mengawasi kalian berdua. Pagi. Aku berangkat kerja dulu. MUUAE. Aduh, ibu. Ibu, merek favorit ibu itu. Ada tas model baru. Aku belikan untuk ibu. Kenapa? Mau mengusirku? Mau berduaan? Dengan istrimu? Aduh, ibu. Perasaanku dan Xiao kan baru saja membaik. Lagi pula, menurut ibu, satu cucu cukup. Ibu tidak mau lagi. Cucu pertamaku saja belum aman. Sudah mau anak kedua? Ibu, masalah kemarin itu benar-benar salah paham. Aku jamin tidak akan terjadi lagi lain kali. Ibu, beri kami sedikit ruang lagi dong. Kalau ibu benar-benar tidak setuju. Ingat ya, anak kedua. Selamatkan ibunya, juga selamatkan anaknya ya. Ingat ya. Anak kedua.
Tenang saja, Bu. Bukankah ini suami murah Jian Xiao Xiao? Bu. Nah, suplemen ini, jangan lupa ganti kemasannya. Jangan sampai menantu curiga. Oh, Baik. aku pergi ya. Tenang saja, Bu. Ternyata dia cuma cowok matre. Sudah kuduga dengan wajah seperti itu, dia pasti dipelihara. Jian Xiao Xiao, kali ini, apa lagi yang bisa kau katakan? Lihat saja sendiri. Memangnya ada masalah apa? Hei, kau tidak lihat wanita itu menyentuh wajahnya dan memberinya barang mewah? Kalian mikir kemana-mana sih? Itu ibunya. Bukankah wajar ibu dan anak seperti itu? Itu ibunya? Kau bohongi siapa? Kau tahu berapa harga mobil yang dia kendarai? Dan barang-barang mewah yang dia bawa? Kau bilang dia itu ibu pemulung? Ayah, lihat. Dia diam saja. Lihat dia. Membawa masuk orang-orang tidak jelas. Sudah mencoreng nama baik keluarga kita. Jian Mei, kamu ini cerewet sekali. Berisik tahu tidak? Ayah, lihat dia, lihat dia. Ibu mertuaku kenal orang grup MU. Membantu mereka membeli sesuatu itu tidak aneh, kan? Hah? Ibu mertuamu? Pembantu? Keluarga MU? Jian Mei, di otakmu itu selain sampah kuning, apa cuma bisa merendahkan orang lain? Setiap kata yang keluar tidak berpendidikan. Ayah, lihat dia. Jian Mei, apa kamu cuma bisa bilang itu? Ku bilang kamu seperti burung. Kamu malah menganggap dirimu burung beo. Burung apa itu? Sudah. Setiap hari ribut. Membuat kepalaku pusing. Jian Xiao Xiao, masalah ini sebaiknya sampai di sini saja. Keluarga Jian kita tidak mengizinkan orang sembarangan masuk. Dengar tidak? Aura ini, bagaimanapun tidak terlihat seperti pemulung. Apa benar seperti yang Jian Mei katakan? Dia tidak sesederhana kelihatannya. Ada apa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Sini. Kamu duduk sini. Sini, makan stroberi. Aku mau tanya nih. Hari ini, kamu sama ibu mertua ngapain aja? Mau kemana lagi? Kami cuma jalan-jalan di sekitar sini. Ibuku ada urusan, jadi dia pergi. Nggak beli apa-apa? Dengan kondisi ekonomi kita begini, bisa beli apa? Oh, benarkah? Kantong kemasan ini, aku temukan di tempat sampah dapur. Bukan kamu yang beli hari ini? Kenapa kamu mengorek-ngorek barang ini? Ini sampah. Cepat buang. Jangan mengalihkan pembicaraan. Suplemen merek ini terkenal mahal. Kenapa kamu punya? Kantong kemasannya? Ini aku pungut dari sampah. Kamu lupa pekerjaan utamaku apa? Benarkah? Aduh, sudahlah. Aku akan membuangnya. Jorok banget. Aduh, nanti cuci tangannya. Pusing. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa dia harus berbohong padaku? Presdir MU, makanan khusus Nyonya sudah siap. Nutrisinya seimbang. Kita tidak bisa hanya menekankan nutrisi, memaksa ibu hamil makan makanan yang tidak disukai. Tapi selera dan kesukaan dia sendiri juga sangat penting. Sudah tahu, selera Nyonya juga sudah dipertimbangkan.
Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Sebagai dokter pribadi keluarga MU dan ahli gizi, sudah seharusnya saya merawat Nyonya. Jika tidak ada hal lain di sini, saya akan kembali ke rumah sakit dulu. Baiklah, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai ketahuan orang lain. Rumah sakit? Apa dia dokter? Kenapa MUUA harus bertemu dengannya secara diam-diam? Xiao Xiao, kenapa kamu di sini? Aku juga mau tanya kamu. Kenapa kamu di sini? Siapa pria tadi? Ibuku baru saja masakin. Minta teman buat bawain. Teman? Baiklah, ayo kita cepat makan. Udara di tangga ini tidak lancar. Tidak baik untuk anak. Ayo. Menurutmu, ada apa ini? Kenapa dia tidak mengaku membeli suplemen? Dan kenapa dia diam-diam menemui dokter? Dan tidak memberitahuku? Aduh, aku pusing banget sekarang. Hatiku gelisah. Kalau kamu terus memendamnya, itu tidak baik. Bagaimana kalau kamu jujur saja padanya? Tanya langsung. Oke, lebih baik daripada memendamnya. Proposalnya sudah saya baca. Tidak ada masalah. Akuisisi terus dilanjutkan. Tapi harganya harus dikendalikan. Di bawah 10 miliar. MUUA. Xiao Xiao, ada apa kamu mencariku? Ada sesuatu yang kupikirkan. Aku tetap harus menanyakannya padamu. Apa? Kamu kemarin. Oh, ternyata begitu. Tidak apa-apa. Aku tidak jadi bertanya. Aku sudah mengerti. Telur orak-arik kucai, daging sapi tumis kucai, sup kucai. Kenapa kamu tiba-tiba ingin makan ini semua? Lain kali kalau kamu mau makan, bilang saja padaku. Aku akan buatkan untukmu. Ini semua aku siapkan untukmu. Aku. Kita sudah menikah. Seharusnya saling menjaga. Kamu peduli padaku yang hamil. Aku juga peduli padamu. Aduh, Sudah, jangan banyak bicara. Cepat makan. Kamu peduli padaku. Apa? Sebelumnya ada beberapa hal yang tidak aku mengerti. Tapi setelah kemarin, aku mengerti. Mengerti sepenuhnya. Kenapa aku punya firasat? Tidak enak? Wajar kalau kamu merasa tidak enak. Hal seperti ini paling menyakitkan bagi pria. Aku mengerti. Tenang saja. Mulai sekarang, aku yang akan menjagamu. Maksudmu apa sih? Dulu kamu setuju menikah denganku. Menjadi ayah bagi anakku. Aku kira itu karena uang 50.000. Peduli padaku, menjagaku. Aku kira itu karena kamu baik hati. Suka anak-anak. Sekarang aku paham. Itu karena kamu mandul. Tidak bisa punya anak. Makanya kamu peduli banget sama dia. Aku mandul. Aku salah ngomong. Jangan emosi, jangan emosi. Bukan, Jian Xiao Xiao. Dari mana kamu bisa bilang aku mandul? Aku mandul apanya? Kamu nggak usah malu-malu lagi. Majalah yang kamu baca di kamar kemarin. Aku lihat. Itu cuma aku ambil sembarangan. Terus kenapa kamu diam-diam beli suplemen? Dan diam-diam ketemu dokter? Tanpa sepengetahuanku? Gimana jelasinnya? Aku. Nggak bisa ngomong, kan? Penjelasan ini yang paling masuk akal. Untung aku cerdas. Langsung tahu kebenarannya. Dokter itu dari keluarga MU. Nggak apa-apa. Kamu bilang aja, aku tunggu. Kalau sakit, kita obati. Nggak usah malu. Nggak perlu diam-diam ke dokter. Aku nggak sakit. Oke. Kamu nggak sakit? Nggak. Kalau gitu, jangan lupa makan sayurnya ya. Aku berangkat kerja dulu. Hei, Jian Xiao Xiao. Maksud sikapmu ini apa sih? Kembali. Aku mandul. Anak di perutmu itu dari mana? Ternyata topik ini masih terlalu sensitif. Dia masih belum bisa menerimanya. Seharusnya aku mengatakannya lebih pelan. Pasangan harus memperkuat hubungan, perawatan hambatan. Pasangan harus memperkuat hubungan, perawatan hambatan.
Pasangan berpartisipasi dan mendorong. Pasangan harus membuat komunikasi pasangan berpartisipasi dan menggunakan fantasi seksual. Gunakan fantasi seksual. Ya, ini dia. Ya, ini dia. Terapi dasar. Gunakan fantasi seksual. 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 Hilangkan kecemasan. Terapi dasar. Pasangan berpartisipasi dan mendorong. Ternyata memang harus lebih lembut. Tadi aku terlalu agresif, sampai membuatnya terkejut. Kalau begitu, selanjutnya kita akan mengikuti rencana ini. Kak Xiao Xiao, apakah kontrak ini sudah oke? Itu. Sudah berapa lama rapat kita ini? Sudah sekitar 3 jam lebih, kan? Ada apa? Kita istirahat dulu, ya? Semua pasti udah capek. Mau ke toilet dulu. Kamu kok nggak ikut? Aku nggak kebelet kok. Masa sih? Udah 3 jam loh. Duduk kelamaan terus nahan pipis itu nggak bagus. Nggak bagus gimana? Emang kenapa? Nggak. Kamu baik-baik aja. Kamu sempurna kok. Kamu. Ini namanya gengsi ke dokter ya? Gimana dong ini? Halo? Bu. Ini Xiao Xiao. Xiao Xiao, gimana perasaanmu beberapa hari ini? Ada yang gak enak badan? Aku baik-baik aja, Bu. Bayinya juga sehat. Cuma Yue dia kurang baik. Yue kenapa? Bu. Ada yang mau aku minta tolong Bu sampaikan ke dia. Soalnya kalau aku yang bilang, nanti agak canggung. Jangan bikin Bu panik. Yue ini, dia kenapa sih? Yue itu. Dia kurang jantan. Xiao Xiao, masalah ini benar adanya. Dia sendiri yang mengakuinya. Sekarang aku takut dia malu berobat. Semakin ditunda, semakin parah. Anak ini, masalah sebesar ini, dia malah menahannya. Tidak bilang pada kita. Aduh, tidak apa-apa. Dia datang. Kita bicarakan saja. Ayah, Ibu. Anakku, kenapa kamu tidak bilang pada ibu? Nak, kedokteran sekarang sudah canggih. Kalau ada masalah, kita selesaikan. Jian Xiao Xiao, apa lagi yang kamu omongkan pada ayah dan ibu? Aduh, perutku sakit. Aku ke toilet dulu. Ibu, ayah, apa lagi yang dia omongkan pada kalian? Sudah terbuka. Pasti sudah mencurahkan isi hati. Benar saja, masalah seperti ini memang harus ditangani orang tua. Pasti kasih sayang orang tua yang menyentuhnya. Lihat, ekspresinya sudah lebih tenang. Mumpung lagi panas, giliran aku beraksi. Sudah selesai ngobrolnya? Bagaimana obrolannya? Masalah ini, aku sudah cari tahu. Hanya salah paham. Yue baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayah, Ibu, kenapa kalian bisa tidak tegas begitu? Kita tidak boleh menuruti dia. Kalau sakit harus diobati. Jian Xiao Xiao, kamu bilang siapa yang sakit? Aku bilang aku bisa. Aku bisa. Masih ngeyel. Kesehatan penting atau harga diri penting? Kamu harus jaga diri baik-baik. Kalau tidak, bagaimana kita bisa hidup bersama nanti? Kenapa aku tidak bisa hidup bersamamu? Aku bilang padamu, kalau bukan karena kamu sedang hamil sekarang, aku bisa tunjukkan padamu sekarang juga. Masih ngeyel. Seluruh tubuhnya cuma mulutnya yang keras. Seluruh tubuhku cuma mulutku yang keras, lalu anak di perutmu itu. Aduh. Menantu ini, apapun yang dia katakan itu karena mengkhawatirkanmu. Kenapa kamu tidak mau mengerti, Sir? Makan saja. Makan saja. Xiao. Soal ini, kamu memang salah paham padanya. Haha. Itu Yue. Dia diam-diam membeli suplemen. Pergi ke dokter.
membaca majalah urologi. Bukan karena dia punya penyakit itu. Lalu karena apa? Yang sebenarnya sakit itu adalah ayahnya anak ini. Aku. UAE, dia membantu ayahnya membeli suplemen, pergi ke dokter, mengobati penyakit, mencari informasi. Dia tidak memberitahumu, juga demi menjaga harga diri ayahnya. Istriku. Masalah ini tidak bisa disembunyikan lagi. Kamu tidak bisa membiarkan anakmu menanggung semua ini untukmu. Bu, tidak sampai segitunya kan? Diam. Sekarang masalah ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Kamu tidak bisa membiarkan kamu dan Xiao. Salah paham kan? Hah? Kalian berdua kan mau seumur hidup bersama. Masalah ini semua salah ayahmu. Dia sakit. Aku tidak sakit. Tidak sakit. Aduh, Kalau kamu bicara begitu, Bagaimana kita menyelesaikan kekacauan ini? aku juga tidak tahu kalau masalahnya akan jadi seperti ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? nanti menantu perempuan kita akan berpikir. Apa tentangku? Kamu mau anakmu mengakui dia sakit atau mengakui dia pura-pura miskin dan menipunya? Yang manapun itu pasti akan memicu emosinya dan memengaruhi bayi di perutnya. Kamu mau harga diri atau cucu? Aku. Pokoknya, di meja ini pasti ada yang tidak bisa. Entah kamu yang tidak bisa, atau anakmu. Terserah kamu saja. Aku bisa atau tidak. Kamu tidak tahu, ya? Aku bisa atau tidak. Kamu tidak tahu? Sudah, ya, masalah ini sudah selesai. Sudah, jangan dibahas lagi. Baiklah, ayo makan. Lupakan saja. Jangan dibahas lagi. Nanti tidak akan dibahas lagi. Makan. Cepat makan. Ayah, aku bersulang untukmu. Oh, bagus. Anak baik. Ayah, ibu, hati-hati di jalannya. Hati-hati ya. Oke. Maaf ya. Sudah membuat kekacauan besar ini. Aku janji mulai sekarang, tidak akan meragukanmu lagi. Setelah kejadian hari ini, aku baru sadar. Kamu benar-benar orang yang sangat baik. Tidak akan pernah membohongiku. Sebenarnya, aku tidak sebaik yang kamu bayangkan. Kamu masih bilang tidak baik. Sangat perhatian padaku. Berbakti pada orang tua. Benar-benar orang yang sangat baik. Aku benar-benar tidak sebaik yang kamu bayangkan. Lihat, aku menemukan satu lagi kelebihanmu. Kerendahan hati. Bukan cuma kamu. Ayah dan ibu juga sangat baik. Lihatlah mereka. Demi hubungan kita. Di depan anak-anak muda. Bahkan hal seperti itu bisa mereka katakan. Sungguh langka. Iya, Aku benar-benar iri pada kalian. Keluarga seperti ini. Saling peduli dan mendukung. MUIWei, aku sangat bersyukur. Bisa memilih menikah denganmu. Baik kita lahir. Di keluarga seperti ini. Pasti akan sangat bahagia. keluarga kami memang penuh cinta. Suami istri rukun. Ayah menyayangi anak, anak berbakti. Ayo, pulang. Yao. Direktur Yao. Sudah ketemu. Presdir MU sudah tahu. Berita kehamilan Jian Xiao. Entah kenapa. Dia juga menyembunyikan identitasnya. Dan masuk ke grup Linji. Dia juga sudah menikah dengan Jian Xiao. Awalnya aku berpikir untuk membiarkan anak di perutnya hidup. Tapi sekarang sepertinya anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau begitu, Direktur Yao, sekarang kita harus bagaimana? Jian Xiao, adik tiri itu, dia bekerja di grup Linji kan? Iya. Kamu yang memanggilku. Katanya kamu punya cara untuk membantuku menghadapi Jian Xiao. Cara apa? Besok perusahaanmu akan mengadakan konferensi pers. Cari cara untuk membawanya ke tangga darurat. Sisanya biar aku yang urus. Apa yang akan kamu lakukan? Kenapa? Kamu peduli padanya? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin memastikan tujuanmu. Kenapa kamu membantuku? Kamu tidak perlu tahu banyak. Bukankah kamu membencinya? Dia merebut proyekmu. Besok di konferensi pers proyek.
Dia juga akan mencuri semua perhatian. Selama dia menghilang, maka yang akan naik ke panggung adalah kamu. Yang naik ke panggung adalah aku? Tentu saja. Di acara sepenting ini, apa kamu rela dia menginjak-injakmu? Apa dia pantas? Kamu benar. Dia tidak pantas. Ayo pergi. Gawat, gawat, jangan marah. Ada apa? PPT presentasi hari ini ada masalah. Aku harus mengurusnya. Aku serahkan padamu dulu. Bersembunyi di sini untuk merokok, ya? Merokoklah. Aku tidak akan mengganggu. Iwei, di tangga. Cepat tolong aku. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Jian Xiao Xiao. Tanpa anak itu, hubunganmu dengan Mu Yiwei tidak akan ada lagi. Dia tidak akan tinggal di sisimu. Ya? Itu dia. Operasi sekarang. Ya. Berikan anestesi. Tapi, wanita hamil. Berikan. Jangan sakiti anakku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Cepat. Aku mohon padamu. Jangan sakiti anakku. Aku mohon padamu. Jangan sakiti anakku. Aku mohon. Xiao Xiao. Iwei, mereka mau mencelakai anak kita. Sudah tidak apa-apa. Aku di sini. Aku akan melindungimu dan anak kita. Dokter, bagaimana keadaannya? Fisiknya tidak apa-apa, tapi dia sedikit terkejut. Beberapa hari ini harus lebih hati-hati. Perhatikan emosinya. Jangan sampai dia tertekan lagi. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Presdir MU. Apakah orang-orang itu sudah ditangkap? Sudah. 2 orang itu adalah dokter dan perawat ilegal yang tidak punya izin. Mereka biasa melakukan aborsi di klinik bawah tanah. Sudah tahu siapa dalang di baliknya? Siapa? Hanya tahu itu seorang wanita. Informasi identitas yang ditinggalkan. Semua palsu. Jalan ini buntu. Kita bisa cari orang lain. Ya. Jian Mei. Setelah Xiao Xiao hilang, dia tidak panik sama sekali. Dia sudah siap. Naik ke panggung untuk presentasi. Dia pasti tahu soal ini. Bagaimana bisa Jian Xiao Xiao melakukan ini? Konferensi pers sepenting itu. Dia hancurkan semua. Masih berani berbaring di rumah sakit. Menghindari masalah. Kamu. Siapa kamu? Putriku sudah seperti ini. Masih peduli dengan konferensi pers. Kamu pemulung ini. Kenapa menghalangiku? Minggir. Presdir Jian, ternyata kamu memperlakukan orang lain. Dengan wajah seperti ini. Sudah terbiasa melihatmu. Mengemis-ngemis. Aku jadi agak tidak terbiasa. Apa katamu? Kamu gila ya? Presdir Jian. Jian Rengui. Lihat baik-baik. Siapa aku? Tidak mungkin. Kamu? Bagaimana mungkin kamu adalah dia? Sudah kubilang aku akan selalu mengawasimu. Melihat bagaimana sebenarnya caramu bertindak. Tapi kamu tetap membuatku sangat kecewa. Ngomong-ngomong, Presdir MU. Sudah sesuai perintah Anda? Semua kerja sama dengan grup Linji sudah dibatalkan.
Ada apa? Ada apa? Halo, Presdir Jian. Gawat, Grup MU membatalkan semua kerjasama. Rantai modal kita putus. Kamu adalah Presdir Grup MU. Presdir MU, bisakah masalah penarikan investasi ini dipertimbangkan lagi? Bagaimanapun, Xiao Xiao adalah istrimu. Bagaimanapun juga, kita ini keluarga, kan? Benar, kan? Keluarga? Keluarga yang menculik kakak sendiri. Dan menggugurkan keponakan sendiri? Apa yang kamu bicarakan? Ini tidak ada hubungannya denganku. Oh ya, aku sudah menyuruh orang menyelidiki rekaman CCTV. Siapa yang memberitahu Xiao Xiao kalau ada masalah di belakang panggung, dan siapa yang pura-pura lift sedang diperbaiki, memaksa Xiao Xiao naik tangga. Aku sudah menyelidiki dengan sangat jelas. Tidak. Bukan aku. Aku tidak berniat menculiknya. Ada seorang wanita. Dia bilang mau membantuku. Bilang bisa membuatku bersinar di acara peluncuran. Aku kira dia hanya akan menahan Jian Xiao Xiao. Aku tidak menyangka dia akan mencelakai bayinya. Wanita yang mana? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi aku benar-benar tidak bersalah. Tidak bersalah? Kamu tidak bersalah? Lalu Xiao Xiao itu apa? Presdir MU, katakan, bagaimana caranya agar amarahmu mereda? Grup Linji juga membuka proyek di daerah miskin luar negeri. Mulai hari ini, kamu pindahkan dia. Jangan pernah muncul lagi di depan Xiao Xiao. Luar negeri? Jauh banget ya. Dan kamu juga ikut pergi. Apa? Aku juga harus pergi? Ayah, aku tidak mau pergi. Ayah, Diam, kamu tahu apa? Kalau kamu menyinggung grup MU, nanti akibatnya akan lebih parah dari sekarang. Sekarang ini sudah termasuk bagus, mengerti? Presdir MU. Presdir Jian, kamu memang tahu diri. Tapi mulai hari ini, aku akan tetap mengawasimu sampai kamu bisa menjadi ayah yang berkualitas. Aku akan secara bertahap melanjutkan kerja sama dengan grup Linji. Tapi jika kamu berani lagi membuat Xiao Xiao marah, aku akan membuatmu menderita 100 kali lipat dari sekarang. Dijamin tidak ada masalah. Hahaha. Dan lagi, kalau kamu berani membocorkan identitasku, termasuk pada Xiao Xiao, aku akan membuatmu menyesal. Presdir MU, Anda tenang saja. Saya bersumpah demi langit. Presdir MU, hati-hati di jalan. Hahaha. anakku. Anakku, Anak kita baik-baik saja. Sangat sehat. Iwei, kali ini untung ada kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu istriku. Menjagamu dan anak kita. Itu sudah kewajibanku. Iwei, ada kamu di sini. Senang sekali. Kita benar-benar menikah. Mau tidak? Menikah sungguhan. Aku ingin benar-benar bersamamu. Seumur hidup. Bukan pasangan palsu. Baik. Aku punya keluarga sekarang. Iwei. Xiao Xiao. Kamu begitu tulus padaku. Aku tidak bisa membayangkan. Setelah kamu tahu siapa aku sebenarnya, betapa sedihnya kamu nanti. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya darimu lagi. Tidak apa-apa. Xiao Xiao kan perhatian. Dia pasti akan mengerti. Xiao Xiao, selamat kamu sudah keluar rumah sakit. Hanya ada satu hal yang ingin aku akui padamu. Sebenarnya aku adalah Presdir Grup MU. Aduh, tidak bisa. Apa ini terlalu belak-belakan? Bagaimana kalau baru keluar rumah sakit, malah masuk lagi? Bagaimana? Kamu bilang apa? Presdir MU? Kamu bilang Presdir MU apa? Kenapa kamu menyebut dia? Tidak, kamu pasti salah dengar. Xiao Xiao, aku tidak mungkin menyebut dia tanpa alasan. Benarkah? Iya juga sih. Kenapa juga harus menyebut bajingan itu? Bajingan? Xiao Xiao, apa yang sudah dia lakukan padamu? Kenapa kamu benci dia sekali?
Sampai anak sendiri pun tidak dilepaskan. Menyuruh tunangannya untuk menggugurkan kandunganku. Kalau bukan bajingan, apa lagi? Xiao Xiao. Coba katakan dong, sebenarnya dia melakukan apa padamu? Yue sangat peduli pada anak ini. Kalau sampai dia tahu kebenarannya, apa dia akan mencari Presdir MU untuk perhitungan? Sudahlah, jangan cari masalah lagi. Tidak ada apa-apa. Aku cuma tidak suka orang yang terlalu kaya saja. Terutama yang seperti dia itu, yang super kaya. Benci banget dari hati. Benarkah? Xiao Xiao, selamat sudah keluar rumah sakit. Cantik sekali. Terima kasih. Coba kamu bilang, orang yang nama dan marganya sama ini. Perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Kok bisa sebesar ini? Yang satu licik dan tidak tahu malu. Bajingan. Yang satu lembut dan tampan. Penuh perhatian. Betul. Asisten Wang, sebenarnya berapa banyak aset yang kumiliki? Apa ada cara agar aku bisa lebih miskin? Laba bersih perusahaan tahun ini sudah lebih dari 10 miliar. Permintaan Anda agak sulit. Apa aku sekaya itu? Presdir MU. Aku rasa alasan Nyonya membenci Presdir Grup MU. Bukan karena benci orang kaya. Apa yang kau temukan? Aku menemukan pelaku sebenarnya. Dari kasus penculikan itu. Katakan. Yao Feng'er. Yao Feng'er? Ternyata semua ini ulah dia. Pantas saja Xiao Xiao sangat menolak Presdir Grup MU. Dia kira aku akan menggugurkan bayinya. Di mana dia? Cari dia dan bawa kemari. Sudah siap sejak lama. Penculikan. Keguguran. Kau yang melakukannya? Benar. Yao Feng'er, aku selalu baik padamu. Kenapa kau harus menyakiti istri dan anakku? MU Yue, apa kau benar-benar tidak tahu? Aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Waktu sekolah dulu, aku sudah suka kamu. Setelah lulus, aku ikut kamu. Berjuang di perusahaan. Padahal aku yang menemanimu. Paling lama. Kenapa dia bisa jadi istrimu? Suka padaku, lalu kau bisa menyakiti keluargaku. Ya. Aku mencintaimu. KMU. Kau menikah dengan Jian Xiao Xiao. Hanya karena dia hamil. Aku juga bisa memberimu anak. Lihatlah aku. Apa kekuranganku dibanding Jian Xiao Xiao? Asisten Wang, umumkan. Mulai hari ini, batalkan semua kerjasama dengan grup Yao. Bokot total. Aku akan membuat grup Yao lenyap sepenuhnya dari kota Yuncheng. Tidak. KMU. Kau tidak bisa melakukan ini. Tidak. Kau bisa menyakiti keluargaku. Kenapa aku tidak bisa menyakitimu? Lagi pula, alasanku jauh lebih masuk akal darimu. Aku hanya merasa kau menjijikkan. Aku merasa kau sangat menjijikkan. Apa kau benar-benar sekejam itu? Tidak ada sedikit pun perasaan? Asisten Wang, carikan aku pengacara terbaik. Gugat dia. Gugat sampai 20 tahun penjara. Baik, Presdir MU. MU Yue, ternyata kau adalah Presdir Grup MU. Aku benar-benar bodoh. Tidak. KMU. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Aku mencintaimu. KMU. Cepat seret dia pergi. KMU. Semua orang bilang, 1. Angkat teleponnya. Angkat. Semua orang bilang, 1. Rumah. Xiao Xiao. MU Yue, katakan padaku sendiri. Siapa sebenarnya dirimu? Presdir MU. Sudah kuduga.
Meskipun identitasku palsu. Tapi perasaanku padamu itu nyata kok. Aku benar-benar menyukaimu. Menurutmu, aku masih akan percaya padamu? Aku menyembunyikan identitasku di sampingmu karena kau bilang kau benci orang kaya. Kau ingin mencari sembarang orang untuk jadi ayah anakmu. Jadi, kau mendekatiku hanya demi anak itu, begitu? Ya. Awalnya memang itu niatku. Karena bagaimanapun, itu darah dagingku. Tapi kemudian, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Jadi, semua perhatian itu, semua perlindungan itu, semuanya untuk anak itu, kau tidak pernah berpikir, itu untukku? Kau tetap di sisiku, hanya untuk setelah anak itu lahir, lalu merebutnya, begitu? Xiao, kenapa kau berpikir begitu? Lalu kenapa? Kau tidak jujur tentang identitasmu? Menggunakan identitas palsu? Kamu bersamaku hanya untuk tidak membiarkanku menjadi istri presidir grup MU yang sesungguhnya? Begitu? Setelah anak ini lahir, lalu mencarikan untuknya istri presidir yang pantas, begitu? Tidak, bukan begitu. Jika kamu mau, aku bisa kapan saja mengumumkanmu sebagai istri presidir grup MU. Aku tidak butuh lagi MU Yue. Xiao, aku salah. Ini semua salahku. Tapi percayalah padaku, aku sangat menyukaimu. Kamu sekarang asing, membuatku takut. Aku tidak bisa mempercayaimu. Xiao. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Baik. Aku tidak akan menyentuhmu. Jangan marah. Pergi sana. Aku tidak mau melihatmu lagi. Aku pergi. Jangan marah. Ayo. Presidir MU. Sudah setengah bulan ini, belum berhasil membujuk Nyonya ya? Telepon tidak diangkat. Tidak mau bertemu. Dulu dia menyalahkanku. Karena tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Nyonya Presidir Grup MU. Sekarang aku sudah mengungkapkannya. Dia malah makin marah. Menurut saya sih, Anda sama sekali belum menyentuh hati Nyonya. Kamu tahu. Begini loh, Presidir. Lingkungan keluarga Nyonya itu sangat tidak baik. Dia itu memang sangat kurang rasa aman. Dan Anda adalah orang yang paling dia percaya. Tapi Anda malah membohonginya dengan kebohongan yang paling dalam. Ditambah lagi dia sensitif karena hamil. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah rasa aman. Lalu, menurutmu, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Menurut alur drama pendek pada umumnya, selanjutnya kita Jian Xiao, uangku mana? Presidir Wang, kejadiannya terlalu mendadak. Beri saya waktu. Saya pasti bisa mengurusnya. Kamu kasih aku kepastian. Sekarang di kalangan industri sedang beredar kabar bahwa ibu tirimu itu dan adikmu menggelapkan sejumlah besar dana proyek grup Linji dan kabur. Ayahmu sampai sakit dan dirawat di rumah sakit. Apa ini benar? Masalah ini, kami sedang menanganinya. Aku tidak peduli. Kamu harus bayar hari ini. Uangku. Presidir Wang, saat ini perputaran dana grup Linji memang sedang sulit. Tolong tunggu. Bisakah tunggu sebentar lagi? Bukankah grup MU? Bukankah sudah lama mengumumkan identitasmu sebagai istri presidir MU? Kalau kamu tidak punya uang, minta saja pada suamimu. Uang segini, bagi grup MU, itu hal kecil. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saya akan mengurusnya. 3 hari, Presidir Wang, tolong beri saya waktu 3 hari lagi. Pasti bisa diatasi. Aku tidak peduli. Hari ini aku harus dapat uangnya. Presidir Wang, kalau begitu, Anda juga melanggar kontrak. Gawat. Xiao. Beritanya sudah menyebar. Ada 30-40 orang di luar. Semuanya datang menagih uang. Hei, aku duluannya. Uang ini harus diberikan padaku dulu. Bagaimana ini? Xiao. Sekarang orang-orang sudah mengepung perusahaan. Cepat pikirkan cara. Kamu cepat berikan uangnya. Aku beritahu ya, kalau hari ini kamu tidak beri uang. Aku akan. Kamu akan bagaimana? Presidir Wang. Aku tidak ada. Berani sekali kalian menindas istriku. Itu, Presidir MU. Masalah hari ini, sungguh bukan aku. Sengaja ingin menyusahkan Nyonya MU. Grup Linji mengalami masalah ini.
Jadi aku harus menyelamatkan diri, kan? Tapi kalau Anda menyelesaikan masalah ini, kalau sampai diambil alih, itu harus ada grup MU yang jadi sandaran. Kalau begitu, aku pasti tenang. Presdir Wang, aku sudah bilang tadi, ini tidak ada hubungannya dengan dia. MU Yue, jangan ikut campur. Oke, kamu tidak mengizinkanku ikut campur. Aku tidak akan ikut campur. Baiklah, lanjutkan. Anda benar-benar tidak akan ikut campur? Kalau begitu, aku akan mendesaknya. Lakukan saja. Apa yang harus kamu lakukan? Aku dan Xiao Xiao, meskipun kami suami istri, tapi urusan pekerjaannya, aku tidak pernah ikut campur. Aku sangat menghormatinya. Itu, Jian Xiao Xiao. Cepat berikan uangku. Aku bilang padamu, kalau hari ini kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan pergi. Aku bahkan akan siaran langsung. Aku akan membuat seluruh dunia melihat lelucon grup Linji kalian. Presdir Wang, kalau Anda melakukan itu, aku akan memanggil polisi. Sesuai kontrak, kamu tidak punya hak untuk menarik kembali dana investasi di hari yang sama. Ini pelanggaran kontrak dan harus membayar denda. Kamu masih minta uang dariku? Kamu malah ngotot? Laporkan saja, laporkan. Aku sungguh tidak takut masalah ini jadi besar. Presdir MU, bukankah Anda bilang tidak akan ikut campur? Aku memang tidak ikut campur. Urusan pekerjaan, aku tidak akan ikut campur. Aku sangat menghormatinya. Lalu, kenapa Anda berdaham? Aku ingin menyela untuk mengurus urusan pribadiku. Hari ini, aku akan memberikan 51% saham grup MU secara cuma-cuma kepada istriku, Jian Xiao Xiao. Bukan. Maksud Anda? Maksud Anda adalah, sekarang saham yang dia miliki lebih banyak dari Anda? Betul. Jian Xiao Xiao sekarang adalah pemegang saham terbesar grup MU. Kontraknya sudah siap. Tanda tangan. Langsung berlaku. Oke, urusan pribadiku sudah selesai. Lanjutkan. Menagih uang. Apa yang harus kutagih? Aku gila apa? Presdir Jian. Maaf mengganggu hari ini. Aku pergi sekarang. Tenang saja. Orang-orang di luar itu, aku akan bicara baik-baik dengan mereka. Setelah ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kontrak ini sungguhan? Tentu saja. MU Yue, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Begitu aku tanda tangan, seluruh grup MU akan jadi milikku. Aku tahu. Pemegang saham, tim hukum, dan mitra sudah memberitahuku. Sampai telingaku pengang mendengarnya. Lalu kenapa kau masih melakukan ini? Kartu karyawan. Lalu kenapa kau masih melakukan ini? Kau punya ini. Kau punya modal untuk mengendalikanku. Jika di kemudian hari, aku menyakitimu, mengkhianatimu, kau juga bisa menggunakan hak ini untuk menyakitiku. Kau gila ya? Aku hanya ingin kau tahu. Aku tulus padamu. Xiao Xiao. Percayalah padaku. Ya. Apa ayah dan ibu tahu soal ini? Mereka tidak akan setuju. Xiao Xiao. Soal ini, kami tahu. Emma? Pak? Aduh. Yue membuat pilihan ini. Dia sudah berdiskusi dengan kami. Aku dan ayah, kami berdua merasa tidak apa-apa. Benar. Ayah dan ibu berharap kau hidup dengan baik. Jika dia bisa melakukan semua ini, memberikan sedikit kepercayaan, itu sepadan. Dalam hidup, uang memang penting. Tapi, manusia lebih penting. Xiao Xiao, bagi kami orang tua, kamu itu sangat penting. Xiao Xiao. Ayo kita balikan. Kembalilah ke rumah. Aku sangat merindukanmu. Xiao Xiao, biarkan kami menjadi keluargamu. Ya? Pulanglah, menantu perempuan. Biarkan aku memikirkannya lagi. Baiklah. Kalau begitu, berikan aku masa percobaan juga. Boleh? MU Yue, kamu tidak perlu berlebihan seperti ini. Setidaknya sebelum anak ini lahir, biarkan aku tetap di sisimu. Ya. Hei, Xiao Xiao. Pelan-pelan. Kamu sedang hamil. Loh. MU Yue, cukup. Tidak perlu selebay ini. Tidak bisa begitu. Sekarang aku sedang dalam masa percobaan. Harus aktif menunjukkan diri. Ayo.
Yao Feng Er. MU Yue. Hatimu kejam sekali. Keluargaku hancur karena ulahmu. Aku juga kau tuntut. Harus dipenjara 20 tahun. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Sekarang kau malah di sini. Tertawa-tawa dengan wanita ini. Yao Feng Er. Kalau ada apa-apa, bicarakan baik-baik. Tenanglah. Yao Feng begini tidak akan menyelesaikan masalah. Kau bisa minta apa saja. Aku tidak mau apa-apa. Aku ingin dia menyesal. Aku ingin bajingan ini. Yang mengkhianatiku menyesal. Dia mencintaimu. Dia peduli pada bayi di perutmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu mati bersama bayimu. Aku ingin dia menyesal seumur hidup. Xiao, kau tidak apa-apa. MU Yue. Kau sangat mencintainya. Kau bisa melakukan apa saja demi dia. Kalau begitu, demi dia, matilah. MU Yue. Yue. Bagus, mati saja. Bagus, mati saja. Pria bajingan yang mengkhianatiku. Semua pantas mati. Presdir MU. Tahan dia. Lepaskan aku. Presdir MU. Wanita gila ini kabur. Saya akan segera membawanya kembali. Gugat. Gugat sampai dia tidak bisa keluar. Dengar tidak? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Yue. Aku tidak apa-apa. Yue. Kamu tidak boleh mati. Aku janji padamu, asal kamu tidak mati, kita akan segera balikan. Tidak akan bertengkar lagi. Aku tidak akan bertengkar lagi nanti. Benarkah? Benar, benar. Kamu bersumpah. Aku bersumpah, apapun yang kamu lakukan, aku akan menyetujuinya. Cepat panggil ambulans. Kenapa kamu masih diam saja? Tidak perlu. Yue, kamu ngomong apa sih? Kamu tidak boleh menyerah. Kamu masih punya aku. Kita masih punya bayi di perut. Aku tidak bisa tanpamu. Yue. Jangan khawatir. Xiao, aku benar-benar tidak apa-apa. Kalau tidak percaya, aku bangun dan tunjukkan padamu. Jangan sok kuat. Mana kunci mobilnya? Ambulans terlalu lambat. Kita antar dia sendiri ke rumah sakit. Ini, apa masih perlu dibawa ke rumah sakit? Kamu ngomong ngawur apa sih? Cepat! Nyonya, jangan panik dulu. Coba Nyonya lihat. Ke belakang. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Sudah kubilang. Lalu, tadi itu kenapa? Hanya tergores tangan saja. Tidak apa-apa. Pembohong! Kamu membohongiku lagi. Kali ini tidak bisa menyalahkanku. Ya, tadi aku sudah bilang. Aku sendiri tidak apa-apa. Kamu sendiri juga tidak percaya, kan? Kamu tadi sudah bilang. Kalau aku tidak mati, kamu tidak perlu lagi bertengkar denganku. Kamu sudah bersumpah. Aku janji. Benarkah? MU Yue. Barusan, aku langsung tahu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Baguslah. Aku akhirnya bisa secara sah menjadi seorang ayah. Akhirnya bisa. Nyonya, dorong. Semangat. Santai, santai. Dorong. Kenapa sudah masuk begitu lama? Tidak akan ada masalah, kan? Aduh. Ini baru berapa lama? Tunggu sebentar lagi. Apa ini benar-benar dokter terbaik? Kenapa Xiao berteriak begitu kesakitan? Aduh, dokter ini bukannya kamu sendiri yang memilihnya selama 6 bulan, bahkan menjemputnya dari luar negeri. Justru karena dia dokter yang dijemput dari luar negeri. Aku jadi tidak tahu, apakah dia cocok dengan kondisi tubuh Xiao. Aduh, melahirkan itu, dia pasti teriak-teriak. Kalau tidak teriak, tidak seru. Aduh. Kok tidak ada suara lagi? Apa Xiao sudah kehabisan tenaga? Aduh, nak, mama mohon, jangan mondar-mandir terus. Bisa tidak? Menantu perempuanmu masuk berapa lama? Kamu mondar-mandir selama itu juga. Dulu waktu grup MU IPO, mama tidak pernah melihatmu setegang ini. Apa IPO bisa disamakan? Ini melahirkan anak. Loh. Suster,
Bagaimana istri saya? Selamat, persalinan normal. Bayinya kembar sepasang. Ibu dan anak sehat. Bagus sekali. Selamat, selamat, selamat. Kembar sepasang, kembar sepasang. Xiao Xiao. Kamu sudah berjuang keras. Anak-anak, Semuanya baik-baik saja. Kita sudah jadi ayah dan ibu. Kita punya putra dan putri sendiri. kita punya keluarga kecil sendiri. Terima kasih, MU Yue. Kamu memberiku sebuah keluarga. Itu kehormatan bagiku.